Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Gumelar dengan NIM 2401 01002007 akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan judul Implementasi Dolibar pada Karoma Terserba. Next. Nah, pertama kita harus install Dolibar. Yang pertama kita download Dolibar dengan versi yang stabil. Nah, pada websitenya Dolibar yang stabil yaitu versi 2102. Pastikan Anda sudah menginstal web server seperti Exam atau LAM dan lain sebagainya. Setelah itu, ekstrak, kemudian ada folder httdocs, kemudian kopikan folder httdocs tersebut dan pastikan ke web server atau examnya pada folder httdocs, kemudian ganti nama, terserah namanya apa saja. Setelah itu akan dicek sama Dolibarnya, dicek apakah sudah sesuai. Ketika sudah sesuai, maka akan klik start. Ketika klik start, kemudian kita setting website database-nya, yaitu database-nya. Kalau web servernya itu ngikutin aja default-nya, kemudian habis itu database-nya kita setting, database namanya apa, terus tipenya apa, terus database servernya di mana, kemudian login. Kalau misalnya database tersebut belum ada, maka create database. Kalau sudah ada, maka tidak usah di create. Kemudian setelah itu next setup. Kemudian ketika dicek lagi, ketika udah next setup, akan dicek lagi. Ketika udah berhasil semua, udah centang semua pada web servernya, maka klik next setup. Setelah next setup, kemudian akan disuruh untuk membuat superadmin. Ya, klik apa namanya, bikin aja username dan passwordnya sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu Anda diminta untuk login pada menu Dolibarnya. Itu masukkan saja tadi yang sudah kita apa namanya, yang sudah kita create yaitu admin, terus passwordnya juga dimasukin, maka tampilan awal Dolibarnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik setup company organisasi. Habis itu kita setting dulu nama company-nya apa, pakai mata uang apa, alamatnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke menu setup. Setelah kita menu setup company profile ini, kita ke menu setup modulnya. Pilih modul-modul yang diinginkan. Nah, seperti itu. Karena di sini Toserba Karoma Toserba ini cuma membutuhkan modul HR-nya yaitu user dan group, modul CRM-nya yaitu third party sales order, dan kemudian modul finance yaitu invoice dan bank cash accounting. Kemudian pilih dan modul produk manajemen yaitu menu produk dan stok. Kemudian setelah itu kita bisa inputkan produknya pada menu tadi pada modul produk. Kemudian kita pilih new produk lalu isi form yang tersedia, misal kayak labelnya apa, misal dia sendok, mungkin ada penomoran tersendiri di toko-toko lain, disesuaikan saja, terus isi semua deskripsi dan lain-lainnya. Setelah itu maka akan ditampilkan. Nah, setelah itu kita atur stoknya. Tadi kan pada menu form itu ditampil minimum stoknya dan deskripsi stoknya. Nah, kita akan update stoknya pada menu correct stok. Nah, pada correct stok ini kita pilih gudang dulu, misal gudang gudang satu. Kemudian pilih number of unit. Nah, tambahkan. Saya akan menambahkan apa namanya lampu tidur 5 watt ini untuk 50. Kemudian save. Habis itu kita input modul pembayarannya. Hmm. Oh iya, tadi di sini kita bisa ulangi untuk produk-produk yang lain. Nah, ini kita bisa input pembayarnya bisa bank, menggunakan bank atau cash. Kalau misalnya cash kita pilih pada akun tipenya kita pilih cash. Sedangkan kalau misalnya kalau bank kita pilih currency check and credit card account. Setelah itu save, maka akan tampil seperti di gambar ini. Nah, kemudian kita akan menginputkan data customer pada third party. Masukkan juga seperti form yang sudah ada. Jika sudah, maka akan ditampilkan data customer yang sudah kita inputkan. Nah, kemudian kita akan input user atau pegawai yang ada di toko tersebut. Nah, kita pilih home.
Kemudian kita pilih new user dan kemudian inputkan sesuai form yang tersedia. Nah, nanti akan tampil bahwa si pegawai kita tersebut dan kita juga bisa namanya mengatur permission atau menu-menu apa saja yang bisa dipakai. Misal kalau misalnya dia kasir, maka modul penjualan dan modul pembayaran akan dimasukkan. Modul user dan itu mungkin tidak dimasukkan, tergantung kebutuhan profilnya. Nah, simulasi pembelian. Jika pelanggan bernama Sakila akan membeli lampu 5 watt sebanyak 2 buah dengan pembayaran cash dan dilayani oleh pegawai bernama Ilham, maka simulasinya akan seperti ini. Maka kita akan login menggunakan akun Ilham, akun pegawai bernama Ilham, kemudian pilih menu commerce, lalu pilih new order, lalu isi form sesuai data yang ada. Jika sudah, misal tuh data customer Shakila karena dia sudah sudah ada di database-nya. Kalau belum berarti kita tambahkan dulu data customer-nya. Habis itu kita inputkan sesuai form yang ada. Setelah itu kita masukkan barang apa yang akan dia beli. Tadi kan bilangnya dia membeli lampu 5 watt sebanyak 2 buah. Maka kita akan masukkan lampu tidur 5 watt dengan kualitinya 2 buah. Maka setelah itu kita bisa klik tombol validate. Setelah itu kita pilih kembali sales order, kemudian pilih list, kemudian centang pesanan. Nah, maka akan di samping tulisan sales order itu akan ada menu baru. Nah, akan muncul menu baru. Kemudian kita pilih bill order yang akan kita buatkan invoice-nya. Nah, kemudian kita klik confirm. Setelah itu, pilih billing atau payment atau setelah kita confirm, kita minta invoice-nya, maka kita masuk ke modul billing and payment dan di modul billing and payment ini kita pilih dulu tadi invoice mana yang akan kita bayar setelah kita centang. Nah, itu kan belum terbayar atas nama Shakila. Nah, ketika kita centang, maka akan di customer invoice itu ada menu baru juga. Maka akan kita pilih record payment. Kemudian kita klik tombol confirm. Setelah kita klik tombol confirm, maka akan keluar record payment ini. Maka kita isikan tanggalnya berapa, payment methodenya apa. Tadi karena dia simulasinya membayar menggunakan cash, maka kita pilih cash. Bank akunnya juga pilih cash karena kami sudah, maksudnya karena kami sudah menyeting apa di tambahan payment akun itu ada cash, ada bank. Nah, kita pilih cash. Kemudian validate. Setelah di validate, akan berubah statusnya dari tadinya not paid nih, yang tadinya not paid berubah jadi paid. Nah, setelah itu kita bisa lihat pada menu accounting apakah sudah masuk apa belum pembayaran tersebut. Nah, ketika kita lihat pada menu accounting ternyata sudah masuk nih si 30.000 ini. Oke. Mungkin sekian simulasi yang saya berikan atau presentasi yang saya jabarkan. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.